Ya, ketemu lagi dengan Bagas di channel bonsai kita. Nah, tadi di depan teman-teman sudah saya berikan cuplikan tentang pohon yang ada di depan kita ini ya. Nah, mungkin teman-teman pemula khususnya seperti saya ada yang belum kenal dengan pohon ini. Nah, maka rencananya pada sore hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan, untuk lebih dekat, untuk lebih tahu tentang pohon loa. Nah, pohon loa ini saya lihat di beberapa media ini sedang top, teman-teman, sedang banyak diperbincangkan karena pelantikan yang cukup baik ya, karena loa ini juga ternyata keluarga daripada pohon ficus. Nah, maka untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan disimak video ini sampai dengan akhir, dan teman-teman yang baru saja mampir di channel bonsai kita, dapat teman-teman lihat bahwa channel bonsai kita ini memberikan konten yang berkelanjutan. Maka sangat disarankan untuk teman-teman pemula seperti saya ini untuk terus dapat memantau ya perkembangan channel bonsai kita. Jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update video dari bonsai kita. Maka untuk teman-teman semua tetap stay di channel bonsai kita, jangan kemana-mana, tetap di bonsai kita. Jadi untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan yang sudah mulai bergabung, sangat disarankan untuk menyimak video ini sampai dengan akhir biar tidak terjadi kesalahan dalam mengetahui dari ciri-ciri pohon loa ini, teman-teman. Karena kalau hanya sepotong-sepotong, takutnya jadi kesalahan ketika teman-teman mencari bahan loa, baik itu mendongkel, baik itu membeli, ini terjadi kekeliruan. Nah, itu sangat diantisipasi lah ya, hal seperti itu ya. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman dapat menyimak video ini sampai dengan habis. Rencana saya membuat video ini tidak panjang lebar, ini kurang lebih durasinya 10 menit, maka teman-teman dimohon untuk meluangkan waktu 10 menit untuk mengetahui dari ciri pohon loa ini. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang pohon loa ini. Dia banyak hidup, teman-teman, di pinggir kali, karena pohon loa ini ternyata pohon yang digunakan oleh masyarakat tentang ini loh, nahan erosi air ya. Jadi untuk menjaga tanah-tanah di sekitar kali itu nggak longsor, maka ditanam pohon ini. Karena pohon ini juga dari perakaran cukup kuat, cukup besar, nah sehingga cocok untuk memberikan ketahanan pada tanah-tanah yang ada di sekelilingnya. Selain itu, teman-teman, untuk teman-teman yang memiliki pohon loa ini perlu media yang tahan air ya. Tahan air maksud saya ini airnya nggak boleh kering, dia harus ada air di dalamnya, tapi nggak boleh terlalu menggenang juga. Jadi teman-teman yang punya bahan loa ini harus lebih sering menyiram pohon ini dibanding dengan pohon-pohon yang lainnya. Seperti anting putri lah pohon ini, karakter tanah medianya ya. Dia butuh air yang terserap, yang tersimpan di dalam media. Jadi kalau saya menyarankan juga, kalau teman-teman ada kokopit, ini bisa diberikan kokopit di bagian tengah medianya agar air ini dapat tersimpan di dalam media. Selain itu, pohon loa ini juga, teman-teman, ini dia suka tempat yang panas. Nah, maka kita agak bingung kadang-kadang kan, kalau dia tempat yang terlalu panas, nah media ini dia suka kering. Nah, maka kalau teman-teman di daerah yang begitu panas, yang cukup panas, maka penyiraman sebaiknya dilakukan setiap hari ya, walaupun itu sehari sekali di sore hari. Yang penting jangan telat air, karena kalau telat air dia bisa mengering, dia nggak hijau seperti ini, dia agak pucat, udah nanti dia lama-lama akan mati ranting gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya pohon loa ini disarankan untuk nggak telat dalam memberikan air. Untuk budidaya sendiri, loa ini mudah dibudidaya. Ini bisa di stek batang ya, seperti segini-segini bisa di stek, dan ukuran ini juga bisa di stek pohon loa ini. Cuman agak lama kita dalam proses penyuburan kalau kita stek. Nah, pohon yang saya miliki ini cukup besar ya bonggolnya nih. Ini nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman lebih dekat kameranya untuk melihat kondisi lebih dekat daripada pohon loa yang saya miliki ini. Kalau pohon yang saya miliki ini saya peroleh dari hasil cangkok. Nah, waktu itu saya ketemu dengan Bang Abe, ada videonya di atas, nanti akan saya cantumkan linknya. Saya ngobrol dengan dia karena dia merupakan orang pembudidaya di Lampung. Nah, waktu itu saya ngelihat pohon ini dan saya bilang dengan dia, saya belum punya bahan loa, dan saya diberikan oleh-oleh ya waktu silaturahmi ke rumah dia.
Nah, maka untuk teman-teman bonsai pemula ini sangat disarankan untuk terus membangun silaturahmi dengan para penghobi bonsai lainnya, karena selain ada ilmu di situ, ada juga buah tangan biasanya yang kita berikan. Karena teman-teman pembonsai di Lampung khususnya saya perhatikan ini suka membarter. Jadi kami di Lampung ini kalau ada teman-teman yang belum punya bahan A, maka kita kasih bahan A. Karena ya kita harus sama-sama mulai membudidaya bahan bonsai, jangan selalu merusak ekosistem ataupun habitat di alam. Oke, saya akan masuk ke tahap berikutnya. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat ciri daunnya, batangnya, rantingnya, serta perakarannya. Tetap stay di channel bonsai kita, jangan kemana-mana karena kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oke, nah jadi ini tampak lebih dekat ya tentang pohon loa. Nah ini daunnya teman-teman, ini daunnya berbentuk pipih ya. Dia tulangnya di belakang, ya, dapat teman-teman lihat tulangnya di belakang, depannya mengkilat, dia mipih, dan batangnya ini berwarna hijau ke kuning-kuningan ya untuk batang mudanya. Nah cuma untuk batang tuanya ini warnanya dapat teman-teman lihat ini hijau juga nih teman-teman ya, mungkin pencahayaannya kurang terang, cuman ini warnanya hijau. Ini hijau, nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini batangnya, ini batang. Nah ini akar, untuk perakarnya juga dia berwarna putih ya, akar muda nih tapi teman-teman, bukan akar tua. Kalau akar tua saya juga belum pernah lihat, cuman ya pasti kalau akar tua dia berwarna coklat juga ya. Nah ini dapat teman-teman lihat nih, ini bekas cangkok. Ini bekas cangkok yang saya bilang tadi, maka dia tumbuhnya di pinggir-pinggiran untuk menutup kambium. Nah, terus ini model tumbuhnya ya, dapat teman-teman lihat nih, ini. Nah untuk tunas baru dia tumbuh di ketiak cabang. Ini bakal jadi cabang nih. Ada notifikasi. Jadi ini ya teman-teman, ini adalah pohon loa yang saya miliki. Nah untuk teman-teman yang ingin mendongkel ataupun mencari di alam, mungkin itu tadi kisi-kisi yang saya berikan pada teman-teman semua. Nah, pohon ini tentu masih banyak yang akan kita lewati prosesnya. Ini belum saya pruning, belum saya wiring. Kemungkinan nanti pada video berikutnya teman-teman ini saya akan melakukan proses pruning ya. Pruning dulu nih, kita gundulin lagi, kita lihat seleksi batang, cabang, kita akan menentukan mana depan, mana belakang, mana muka, mana tangan pertama, mana tangan kedua, dan lain sebagainya. Nah maka untuk teman-teman yang belum saja subscribe, silahkan di subscribe, khususnya teman-teman pemula ya, karena pada kesempatan ini, kesempatan di channel bonsai kita ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Karena saya pun pohon-pohon yang saya miliki ini, saya banyak konsultasi dengan trainer bonsai di Lampung dan teman-teman penghobi bonsai di Lampung, baru saya bikin videonya. Nah untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan dicek kembali playlist ataupun video-video konten-konten kita yang sudah kita upload sebelumnya. Itu banyak sekali video. Mungkin ada salah satu dari video kita merupakan hal yang sedang teman-teman cari pada kesempatan ini. Mungkin ini ya informasi yang dapat saya sampaikan pada teman-teman terkait dengan pohon loa. Kedepan kita akan ngobrol lagi, kita akan cerita lagi tentang pohon loa, tentang proses berikutnya. Jadi untuk teman-teman tetap stay, tetap simak terus perkembangan dari bonsai kita, aktifkan loncengnya, aktifkan notifikasinya agar teman-teman dapat terus mengetahui perkembangan dari bonsai kita. Salam satu hobi, salam bonsai, sampai ketemu di konten berikutnya.